para layang ini awalnya ada di Indonesia itu sekitar tahun 89 ya. Kelas putri kita itu 5 kali 5 tahun berturut-turut 5 tahun ya menjadi juara dunia. Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Yang ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di acara Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Jadi yang ngobrol aja itu tagline-nya. Oh gitu ya? Iya, yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Kita ngobrol aja kalau gitu. Yang ngobrol aja, memang podcast itu yang ngobrol. Nah, di hadapan kita nih sahabat BCO telah hadir. Ini kita akan ngobrol soal para layang. Para layang ini sekarang lagi prestisius nih di Indonesia. Iya. Dan di hadapan saya ini jabatannya apa sekarang? Posisinya? Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Para layang Indonesia. Periode yang sekarang ya. Periode sebelumnya beliau ini adalah Sekjen. Sekum. Oh, namanya Sekum. Sekum. Siapa beliau? Mas Wim Salim. Ya. Oh, selamat. Oke. Mas Wim Salim ini pasti orang Cilegon ya, khususnya di Provinsi Banten itu sering kali melihat. Ya, banyaklah kolega-koleganya di sini karena beliau selain dari memang aktif banget di para layang ya, termasuk sangat aktif di para layang ini karena sudah banyak keliling Indonesia ya, bahkan keliling luar negeri untuk urusan para layang ini. Kalau para layang baru besok saya akan bulan April akan ada pra kejuaraan dunia di Filipina. Oh, di Filipina. Jadi rencana bulan April besok. Bulan April. Mudah-mudahan tidak tidak di lockdown gara-gara corona. Ya itu memang agak khawatir juga ya dengan isu-isu corona, tapi kita olahraga. Iya, oke, olahraga. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Karena Serie A Liga Italia juga ditutup nih gara-gara corona. Iya. Gitu. Nah, oke, sahabat PC, ini adalah Pak Mas Wim Salim kalau saya sebut. Mas Wim Salim ini juga merupakan wartawan. Ya. Wartawan kebetulan liputannya di Kota Cilegon. Beliau ini kontributor MNC Media. Ya. MNC Media itu RCTI ya. iNews. iNews. RCTI, ya. MNC TV, Global TV ada 4 media. Beliau itu adalah kontributornya. Ya. Sudah berapa tahun tuh? Saya di Cilegon dulu bukan MNC tapi masih RCTI. Masih RCTI. Itu tahun 2003 saya mulai di Cilegon. Akhir 2003. 2003 kalau misalkan sampai dengan sekarang di 2020 berarti sudah sampai dengan 17 tahun. 17 tahun di Kota Cilegon. Ya, 17 tahun. Koleganya banyak. Jadi saya ini gadis rebutan. Usia 17 tahun. 17 tahun di Cilegon. Gue suka gayanya emang. Jadi karena pengalamannya di dunia publisistik dan dunia aktor, kalau misalkan teman-teman buka YouTube ada film Identitas, ya. Film Identitas beliau pernah main film bersama Leoni dan Tio Pakusadewo ya. Ya. Dengan Bucek pernah. Bucek. Ya, kalau dengan Leoni dan Tio Pakusadewo Identitas. Iya, Identitas itu tahun berapa tuh? Wah, saya lupa ya, tahun berapa ya, lupa sih. Tapi waktu itu kebetulan akhirnya film itu yang menang sebagai FFI, dia menang Piala Citra. Oh, Piala Citra. Identitas ya. Identitas. Kalau dengan Bucek? Dengan Bucek kita bikin film waktu itu Bad. Judulnya Bad dari Elizabeth. Oh, Bad bersama dengan siapa itu, lupa saya. Tahun berapa itu? Lupa. Jadi yang kita hadirkan ini adalah orang yang cukup pengalaman di berbagai bidang. Beliau juga pernah membidangi urusan riset ya. Apa itu yang pemetaan kayak gitu? Bukan pemetaan, tapi saya bekerja di dunia fotografi. Oh, dunia fotografi. Tapi waktu itu kita memang spesialis di aerial foto udara. Oh. Bukan pemetaan, tapi aerial foto aja. Berarti naik pesawat? Ya, makanya itu sebabnya akhirnya saya terjun ke olahraga para layang. Oh, dari situ mulanya.
Kalau sekarang kan drone ya, mudah cukup terbangin drone udah selesai. Kalau dulu drone nggak ada. Nggak ada. Dulu kan kita belum ada kamera digital. Jadi kita pakai seluloid. Berarti mengikuti perubahan-perubahan ya, fase-fase perubahan. Iya. Cuman memang teknologi ini kan begitu hebat ya. Dan begitu cepat. Cepat sekali. Gimana tuh? Bisa dijelaskan ya? Mungkin ini kita ya penting lah, saya juga pengen tahu. Saya mungkin agak lambat bisa mengikuti, tapi anak-anak saya, adik-adik saya pasti lebih cepat mengikuti teknologi. Buat saya hanya bisa mengikuti, tapi sebatas mengikuti tanpa bisa membuat sesuatu yang lebih baru lagi, yang keren. Kayak anak-anak muda kan keren. Enggak, dulu waktu tahun berapa itu menggunakan kamera apa? Dulu kita pakai kamera kayak F2. Pakai kamera roll itu? Ya, Nikon F2, F3, F4. Dan itu film seluloid ya. Tapi karena ini profesional foto, jadi kita pakai film positif film. Oh iya. Apa namanya? Negatif. Slide. Bukan positif film. Oh, positif film. Slide. Karena ini profesional. Jadi ya memang. Sampai kemudian tiba-tiba sekarang udah berubah lagi jadi digital. Itu dengan digital ini kita kayak jadi melongo ya. Ini gimana nih? Kok ini berubah ya? Dan sekarang gini. Dulu kalau kita foto salah itu akan sulit memperbaikinya. Kalau sekarang kan gampang banget nih. Ada apa namanya? Aplikasi ya, teknologinya udah canggih. Apa di HP itu bisa kita pakai atau di komputer, Photoshop dan sebagainya. Wah, ini luar biasa. Iya. Jadi akhirnya memang kita harus ikut itu. Emang dulu disiplin ilmunya di fotografi atau di publisis? Jurnalistik. Tapi berkawan juga sama artis-artis penyanyi dulu ya? Kayak siapa? Saya Ruth Sahanaya kalau nggak salah. Enggak, bukan. Jadi waktu SMP itu saya satu sekolahan dengan ada artis Yana Yulio. Oh, Yana Yulio, ya saya pernah dengar. Kalau era-era 90-an, 80-90 kenal tuh. Betharia Sonata. Ya. Di SMP, SMA. Waktu kuliah sama Iwan Fals. Ya. Terus sekarang yang populer justru ada di Metro TV itu, siapa namanya? Kick Andy. Oh, Andi Noya ya. Itu satu kelas. Andi Noya satu angkatan. Oh, satu angkatan. Oke. Kalau Iwan di atas kita tapi akhirnya satu angkatan juga. Di mana waktu itu? Dulu namanya Sekolah Tinggi Publisistik, sekarang dia jadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tempatnya di Lenteng Agung. Oke. Nah, kita kembali ke para layang nih, Mas Wim nih. Para layang ini kan prestisius nih sekarang ini. Jadi banyak atlet-atlet Indonesia yang menjadi juara, bahkan juara dunia. Asian Games kemarin itu juga kan dapat medali emas. Tapi sebelum ke sana saya tuh pengen tahu sih sebetulnya para layang itu mulanya di Indonesia itu kayak apa gitu? Mungkin orang Indonesia itu ketika waktu apalagi pra kemerdekaan ya, kemudian zaman-zaman masih belum stabil gitu, lihat orang bawa payung kemudian terbang gitu. Gimana itu? Jadi para layang ini awalnya ada di Indonesia itu sekitar tahun 89 ya. Sebelumnya ada Gantole. Tapi saya nggak tahu ceritanya. Kalau Gantole itu saya tahu. Kalau Gantole lebih dulu. Oke. Itu tahun 75 atau tahun 76 saya pernah nonton TV iklan tentang sebuah minuman atau apa yang Gantole. Nyungsep di puncak. Itu seperti lucu-lucuan waktu itu. Tapi ternyata ini olahraga serius. Gitu. Ya. Tapi dia iklan waktu itu. Iklan. Nah. Kalau para layang sendiri tahun 89 ada teman kita namanya Mas Lodi ya. Mas Lodi itu penggiat outdoor. Ini awalnya nih ya? Awalnya. Dia penggiat outdoor di Jakarta. Dia punya travel agent untuk perjalanan outdoor di hampir ke seluruh Indonesia, ke Ambon, kemana-mana. Nah, dia ini dapat hibah entah beli.
Akhirnya dia dapat seperangkat alat namanya ya, paralayang ini untuk paralayang. Parasutnya. Oke. Karena kesibukannya Mas Lodi ini nggak sempat lah mempelajari apa ini dan seterusnya. Lalu dia bahkan dia berikan parasut ini kepada teman-teman di UGM. UGM di Jogja waktu itu ada Mas Gendon, Subandon, lalu ada satu lagi sudah meninggal ya. Siapa? Dodi? Siapa? Mas Dudi. Dudi. Ya, Mas ya. Dudi. Oke. Jadi Dudi dan Mas Gendon ini mulai mempelajari tentang paralayang ini. Dan otodidak kayaknya. Pertama itu otodidak lah. Nggak ada pelatih ya waktu itu? Nggak ada. Jadi hanya keberanian aja? Hanya keberanian. Wow, bisa dibayangkan. Akhir 89, lalu awal 90 bulan Januari itu mereka lakukan ground handling lah. Apa itu? Belajar dari belum dari ketinggian tapi dari bawah. Jadi misalkan lari-lari ayam-ayaman, menaikkan parasut, menjaga keseimbangan. Nah, lalu dari situ mereka mencoba terbang dari ketinggian yang sedikit-sedikit aja. Di mana waktu di Jogja? Di Jogja. Akhirnya mereka memulai penerbangan itu di Jogja dan di Puncak. Ternyata setelah itu... Kalau di Puncak itu di Gunung Mas ya? Di Gunung Mas. Ya di tempat Gantole itu. Iya. Jadi waktu itu mereka terbang di Parangtritis. Tempatnya bagus banget. Sekarang bagus banget. Kalau dulu kurang tahu saya. Awal-awal itu. Mereka ke Puncak. Di sana ketemu sama teman-teman lain yang ternyata... mereka juga sedang belajar. Lalu dari Gendon inilah menularkan terus-menerus tentang paralayang. Dan awalnya memang hanya penggemar-penggemar olahraga, bukan penggemar olahraga, tapi orang-orang yang punya kegiatan di outdoor. Kayak misalkan dia pendaki gitu ya. Pemanjat, mereka ikutlah olahraga ini. Tadi yang disebutkan ada Mas Gendon misalkan, terus ada Mas Dudi gitu ya. Nah, dua orang ini masih aktif sekarang? Mas Dudi sudah nggak ada. Oke. Sudah nggak ada, meninggal. Sekarang Mas Gendon masih aktif. Masih aktif? Sangat aktif sekarang. Masih lah. Yang mengawali para layang di Indonesia itu Mas Gendon, dan sekarang dia masih aktif? Masih. Wow. Dan sekarang ini... Nah sekarang kalau Mas Wim mulai di para layang tuh? Ya begini, kalau saya... Gimana? Tahun berapa? Antara 94-95 saya belajar para layang itu karena dulu saya ini bekerja di fotografi yang spesialisasinya adalah aerial foto. Iya. Nah, aerial foto ini dari jauh-jauh sebelum tahun itu kita sudah kerja itu dengan Jazz O'Hare Fotografi namanya. Sekarang namanya Indonesia Fotografi ya. Nah, kita karena aerial foto kita sering terbang dengan helikopter dan pesawat kecil. Tapi kita lebih sering pakai helikopter karena speednya lebih rendah, ketinggiannya mudah diatur naik turunnya, lalu pintunya bisa kita buka sehingga kita leluasa motret ya. Nah dari situ kan biayanya mahal itu. Sekali. Untuk motret itu? Waktu itu aja kalau kita pakai yang kecil kayak Bulco itu NPU 105 itu $900 per jam plus tax. Itu sewa? Minimum 2 jam harus pakai. Sewa helikopternya? Sewa helikopter. Dan itu dalam 1 minggu kita bisa 3-4 kali terbang. Oke. Kita bisa bayangkan berapa biaya yang besar. Dari situ kita pikir nih bagaimana nih caranya supaya kita bisa terbang sendiri. Menekan biaya, uang untuk bayar helinya bisa kita pakai kan begitu. Nah, kita cari, kita pikir kita akan sekolah pilot, ternyata. Tadinya berpikir untuk sekolah pilot? Sekolah pilot, ya. Di Halim itu ada sekolah pilot, tapi sifatnya PPL ya, itu artinya kita license-nya hanya untuk private aja, nggak bisa untuk Jadi kita coba ke sana tapi mahal, dan ternyata mahal juga, dan ternyata sulit untuk jadi ini. Kita cari-cari di internet, ketemulah ini tadi para layang. Oke. Di Puncak.
Dari situ saya belajar para layang. Ya Mas Gendon ini tadi yang ngajarin saya. Mas Gendon sudah ada di puncak waktu itu? Mas Gendon sudah di puncak. Tahun berapa itu? Tahun 94 atau 95 ya saya lupa itu. Berarti dimulai oleh Mas Gendon sekitar tahun 90-an dan sebelum 94 Mas Wim udah gabung. Iya, waktu itu masih sedikit penerbang. Yang berminat tuh masih sedikit. Mungkin takut. Waktu itu parasutnya dari mana selain dari yang yang dari yang dikasih sama orang bule itu? Jadi setelah tahun 90 ini Mas Gendon ini kan mendidik banyak siswa. Akhirnya banyak lah orang-orang yang terbang para layang. Dari situ mereka mampu kan bayar gitu. Mereka mampu membeli glider untuk belajar. Iya. Dan sejak itu terus kita mulai berkembang, mulai banyak sekolah-sekolah para layang di Indonesia. Dari situ kita mulai berkembang. Nah, terus Gendon ini memang luar biasa lah, pada waktu itu dedikasinya cukup tinggi untuk dia di para untuk layang. lahirnya para layang. Para layang, pengembangan ya, pengembangan. Penting pengembangan. Jadi tidak hanya sekedar melahirkan tapi juga mengembangkan. Ya artinya dia bertanggung jawab lah sama apa yang sudah dia lakukan. Terus menjadi sebuah organisasi para layang kayak misalkan sekarang apa namanya, Fasi Para Layang ya? Ya waktu itu dibikin semacam asosiasi ya. Namanya apa saya lupa, tapi itu kalau nggak salah Pak, Para Layang Indonesia. Para Layang Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam Fasi menjadi waktu itu PLGI. Apa PLG itu? Pusat Layang Gantung Indonesia. Karena kenapa layang gantung? Karena ada dua penerbangan situ. Yang satu para layang, yang satu Gantole itu. Gantole. Nah, di induknya itu PLGI, di atasnya PLGI ya Fasi. Fasi. Nah, di PLG ini ada dua, satu para layang, satu Gantole. Ketuanya masing-masing. Nah, tentu banyak dong yang pengen tahu tiba-tiba namanya menjadi para layang padahal kan di dunia disebutnya paragliding kan? Ya, gimana? Kata paragliding yang pas mungkin ya para layang. Sudah ada di Kamus Bahasa Indonesia waktu itu atau diciptakan ketika itu? Menurut cerita Gendon ya diambil dari paragliding ini, dicari padanannya yang paling pas mungkin ya para layang. Para layang itu ya? Karena gliding dianggap melayang, lalu para kan ya dengan parasut itu kita bilang para layang lah. Lebih mudah lah. Nah, waktu itu gimana cara belajarnya Pak De itu? Enggak, orang bisa nih, misalkan saya nih, saya misalkan, atau orang-orang siapapun yang suka, wih keren banget nih orang bisa terbang. Oh iya silakan. Ini kita disuguhin coklat susu nih. Waduh, gelasnya antik banget itu. Ya jarang. Gimana? Iya, gimana tuh? Jadi kita orang baru nih. Maksudnya kita ngelihat orang terbang, gila nih kan, terbang orang bisa melayang di udara dengan yang disebut dengan para layang itu. Nah, supaya saya gitu ya, atau siapapun nanti masyarakat Indonesia ingin menjadi penerbang atau menjadi pilot namanya ya, pilot para layang itu harus belajarnya kayak gimana gitu? Kalau sekarang itu banyak sekolah-sekolah para layang. Di hampir setiap daerah ya. Berapa provinsi ya? 10 provinsi lebih mungkin. Di 10 provinsi udah ada ya? 13 provinsi kalau nggak apa aja tuh? DKI, Banten, Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung ada. Lalu Bali? Aceh, Bali. Sudah 10 sampai Bali aja udah 10. Berarti lebih? Ada lagi yang lainnya kayak Kalimantan mulai ada nih. Baru ya kalau Kalimantan. Terus Sumatera Utara ada. Sumatera Utara. Dan tempat kita ini keren banget. Sangat bagus. Berarti Mas Wim ini keliling Indonesia ya? Oh, kalau keliling Indonesia dari dulu saya kerjanya memang keliling Indonesia. Oh, yang motret air. Iya, dari situ. Air fotografi itu. Banyak lah saya keliling Indonesia banyak. Semua Indonesia sudah saya masuk. Tapi kebanyakan di hutan, nggak di kota. Di hutan, di gunung gitu ya. Di hutan, di gunung, indah lah Indonesia ini.
Luar biasa. Nah, kita ngobrol lagi soal para layang nih. Tadi cara belajarnya gimana tuh? Saya waktu itu belajar sama Mas Gendon itu di Lido. Di Lido itu ada bukit kecil mungkin tingginya sekitar 30 meter. Kita belajar waktu itu kan masih minim sekali ya. Pengetahuan belum hebat nih. Jadi ngarang-ngarang gitu, otodidak. Termasuk yang ngelatih saya ya belum hebat-hebat amat tuh. Jadi gimana cara ngelatih sama? Artinya ini yang saya salut, akhirnya berkembang. Dari situ semua belajar bersama-sama akhirnya. Dan ternyata memang perkembangannya sangat pesat ya. Nah dari situ saya belajar ground handling, cara pakai harnessnya, cara mengendalikan glider waktu di dasar aja belum dari bukit. Ketika kita sudah mulai baik bisa lari-lari aja, bawa payung gitu, kayak kelihatan kayak orang bodoh pertama memang. Ya memang bodoh ya belum. Ya karena belum ngerti kan. Belum ngerti. Terus akhirnya setelah kita mulai bisa mengendalikan, menahan dengan jarak yang lumayan, kita lari, mengendalikan payung. Akhirnya kita naiklah ke bukit setinggi 30 meter mungkin ya waktu itu. Pertanyaan saya nih, pertama kali terbang itu gimana tuh? Pokoknya ada rasa takut? Saya lebih takut berdiri di loteng waktu itu. Tapi ya pasti takut lah ya. Waktu saya terbang kaki ngambang nggak nginjek tanah awal itu mungkin cuma berapa detik ya. Mungkin 5 detik gitu ya. Itu seperti berjam-jam. Padahal berapa detik itu waktu belajar tuh. Itu gimana tuh perasaannya? Ini kan maksudnya ya terbang gitu kan? Terbang ya. Tapi kan harus belajar, ada ilmu yang harus dipelajari untuk bisa terbang itu. Setelah kita mahir di puncak yang 30 meter, maka Mas Gendon menyarankan langsung kita terbang di puncak di ketinggian 250 meter take off landing. Tingginya 250 meter dari take off ke landing. Top landing berarti? Enggak, landing ada di. Oh ada landingnya, tempat landing. Namanya Gunung Mas. Di Gunung. Iya maksudnya apa namanya, take off di situ, landing di situ? Enggak, landing di bawah. Oh. Di bawah. Landingnya di bawah. Nah itu tempat peluncurannya Gantole dulu. Kita mulai terbang di situ. Dan itu terbang. Gimana tuh rasanya ngelihat Anda terbang? Ini waduh ini. Iya, artinya waktu pertama kali saya take off di situ saya sempat nggak ngerti. Apa tuh bedanya? Apa yang menjadi kemudian ketagihan gitu, menarik ketagihan yang kan biasanya kalau kita lihat apa namanya, lihat alam yang di bawah gitu ya, pemandangan di bawah itu kan dari foto. Sesuatu dilihat dari atas itu kan dasarnya tadi saya bilang. Kenapa saya mau belajar terbang? Karena saya sudah sering terbang dengan pesawat. Ini saya terbang sendiri tanpa mesin. Kalau ngelihat bumi dari atas itu pasti indah. Bumi dilihat dari atas itu indah. Nah ini dengan mesin. Sekarang saya tanpa mesin dan saya terbang sendiri, saya kendalikan sendiri. Takut pasti. Itu kaki saya bergetar itu. Landing itu kaki begitu. Landing pada saat pertama kali terbang dengan ketinggian 200 meter lebih ya. Itu pada saat landing gimana tuh? Kan itu kan pertama landing dalam ketinggian. Kita dipandu, kita bawa radio. Oke. Kita belum tahu nih bagaimana saya mau landing di mana, gimana caranya landing. Walaupun kita dikasih tahu, tapi kita belum tahu saya setinggi ini saya akan sampai di sebelah mana. Kalau saya setinggi ini saya akan landing di mana? Nggak tahu. Untuk supaya saya bisa landing di tempat yang aman, yang sudah ditentukan, dipandu pakai radio. Jadi kita bawa radio dengerin. Kalau sekarang apa namanya tuh? Apa yang dipandu lah? Ya, break itu apa namanya? Apa namanya itu? Handy talkie ya. Ya. Jadi waktu itu Gendon memandu saya dari atas ketika saya take off.
sampai di tempat tertentu ada yang ngambil alih handling untuk memandu saya dari landing. Oke, untuk landing. Karena dari atas dia akan kesulitan ngelihat saya sudah ada di sebelah mana. Ya. Kalau yang di bawah tahu persis ketinggian saya berapa. Jadi bisa misalkan ke kiri, ke kanan. Ya, gitu. untuk menurunkan ketinggian diberitahu kemana. Cara menurunkan ketinggian. Ya. Itu kalau para layang itu dihitung nggak sih kondisi angin dilihat nggak? Pasti. Kita tergantung sama itu. Dan kita nggak boleh main-main. Caranya ngitungnya gimana? Pakai alat? Kalau dulu kan pasti belum ada alatnya. Ada, kita bisa ngukur kecepatan angin. Dengan ada alatnya? Namanya wind meter. Wind meternya waktu itu masih sederhana lah. Iya. Tapi kalau wind meter nggak ada, kita kira-kira lah pakai ludah itu. Oh gitu. Enggak lah, rokok atau apa, terasa angin di muka kita seperti apa. Arahnya kemana gitu? Iya, arah kemana, lalu ini kira-kira aman lah kalau terbang. Kalau sudah angin lebih dari yang ditentukan, ya jangan terbang. Oke. Ya, artinya kita harus terbang safe, nggak boleh sembrono. Nah, itu mulai banyak yang menyukai para layang. Katanya termasuk artis teman Pak Masud juga ikut yang bucek. Bucek. Waktu itu saya ada syuting film sama Bucek di Bogor. Film itu Bad, film Bad, sutradaranya Arya Kusuma Dewa. Di sela-sela itu kita ketika break syuting, saya ajak Bucek ke puncak. Oke. Saya ajak ke puncak, lalu saya tawarin untuk mau belajar terbang nggak? Kan ya orang pasti mikir mau terbang gimana sih? Saya bilang tandem aja dulu. Oke. Setelah tandem, ya sekarang dia jadi tandem master malah. Dan sekarang dia sudah jadi tandem master. Di mana sekarang? Ada di Bali. Oke. Dia punya tempat di Bali untuk tandem. Nah, kalau misalkan bicara soal kayak misalkan perorangan, kemudian tandem, untuk kita bisa nandem orang itu ada spesifikasi? Prosesnya panjang. Nggak sembarangan orang? Nggak bisa. Artinya kita belajar ini kan kita nanti sebagai siswa, penerbang siswa. Kita akan dapat license namanya penerbang siswa. Untuk sendiri? Sendiri. Ya, oke. Artinya bukan sendiri, dalam pengawasan. Iya, maksudnya? Pengawasan instruktur. Setelah itu nanti ada ujian, maka kita akan naik menjadi penerbang lanjutan 1, PL1 namanya. PL1, ya. Setelah itu ada ujian-ujiannya? Ada ujiannya, ada yang harus dikerjakan dengan terbang. Dengan terbang dan ujian tertulis. Sampai ke penerbang lanjutan 3 itu yang paling tinggi. Setelah itu kita ada namanya license tandem. Nah ini prosesnya nggak langsung setelah itu kita dapat tandem. Ada yang harus tahap-tahapnya harus dilewati. Pertama dia harus mengikuti ujian tertulis, dia harus mengikuti kita lihat logbook, dia terbang di mana, berapa jauh, lalu dan seterusnya lah. Itu panjang ceritanya. Dan baru setelah itu ada pelatihan untuk cara penyelamatan di dalam penerbangan. Bisa. Itu ada latihannya. Cara menyelamatkan diri pada saat terbang? Kalau kita terbang dan terjadi problem, maka dia ada sekolah untuk bagaimana cara menyelamatkan diri kalau terjadi itu. Ya ini semua usaha aja. Kalau soal nanti celaka itu artinya takdir ya. Tapi jarang lah. Kalau saya bandingkan dengan yang lainnya, olahraga ini nggak sebesar olahraga yang lain tingkat kecelakaannya. Seperti umpamanya balap motor, kelihatannya ekstrim ya. Iya, tapi kan sekalinya celaka lumayan itu. Pengalaman Masun pernah? Nggak apa-apa, orang paling keseleo. Saya pernah, nggak apa-apa itu. Gimana? Di mana? Di puncak. Nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Ya ini kan bodoh kita aja. Kita bodoh saja nggak mau mengikuti ini orang ya, instruksi, nggak mau denger orang, mau bawa maunya sendiri, nggak boleh. Jadi kita harus peka terhadap informasi yang tahu di bawah itu, lebih tahu ya kondisi. Teman-teman kita
saya termasuk kalau ada di situ ada yang ngaco dan saya anggap ini ngaco, kita harus peringatkan. Kenapa? Ini kan untuk kepentingan dia dan kepentingan kita semua. Kalau sampai terjadi kecelakaan kan nggak bagus itu. Jadi media nih jadi seneng nih. Kita ulas tuh kan. Terus nanti Pak De pernah cedera? Ya keseleo aja lah namanya. Keseleo. Sesekali saya memang menyebut beliau itu Mas Wim, kemudian Pak De gitu, karena teman-teman yang di sekeliling kita itu banyak nyebut Pak De gitu. Gitu. Iya, jadi nggak apa-apa itu, setiap apa yang kita lakukan pasti ada. Yang artinya kan bahwa kalau persoalan takut, ya jenis olahraga apapun kan ada cederanya. Sepak bola ada patah kaki, kemudian di balap motor juga sama risikonya gitu kan. Kemudian main volley juga kan bisa, main basket bisa lepas ini gitu. Jadi hanya catur aja mungkin yang bisa bikin stres doang. Jadi gini, risikonya tetap ada. Kita ini kan yang memang harus kita jaga adalah disiplin kita aja. Kita disiplin sama diri kita sendiri. Akhirnya kita akan ikuti aturan yang dipakai, sehingga itu akan meminimalisir kecelakaan. Itu sudah pasti. Itu terbukti. Tapi kalau kita sudah mulai angin kencang, kita sudah peringatkan jangan terbang, masih terbang juga, ya silakan ambil resiko itu. Resikonya tanggung sendiri. Tapi mana bisa dia menanggung sendiri, kita juga harus menanggung nih. Akhirnya organisasi repot nih harus memberikan penjelasan ke sana kemari. Nah ini bicara soal organisasi yang pada akhirnya kan prestasi para layang ini sampai terdengar ke kita nih, yang ada di kita lah di Cilegon ini kan juga terdengar bahwa bagaimana para layang Indonesia itu seringkali gitu menjadi juara tingkat dunia malah ya. Ya gini. Jadi gimana tuh? Sejak tumbuhnya para layang tahun 90 itu, kejuaraan pertama kali diadakan tuh tahun 94-95. Itu di Kemuning dan Wonogiri di Solo. Setelah itu mulai tumbuh tuh, mulai orang lebih banyak mengenal, banyak penerbang, daerah-daerah mulai banyak, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat ya waktu itu yang paling banyak lah. Penerbangnya banyak. Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, sama Jawa Tengah. Anunya lah, sama Bali. Sebetulnya Bali orangnya nggak terlalu banyak waktu itu, tapi populer karena tempatnya bagus dan adalah beberapa penerbang di sana waktu itu. Nah, tahun 95 kita bikin kejuaraan nasional. Tahun 95 kita mulai. Tahun 99 kita ikut Prapon untuk ikuti PON tahun 2000 di Jawa Timur. Nah, tahun 2000 itu Prapon ini diikuti oleh beberapa daerah. Ada daerah yang belum ada penerbangnya, kita kasih dari daerah yang lain. Lalu dari situ kita masuk PON. Setelah PON, perkembangan para layang pesat sekali. Hampir di semua daerah. Sekarang kayak Manado ya, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, luar biasa, pesat. Terus sejak itu juga kita tumbuh itu atlet-atlet muda tuh mulai. Dan kita akhirnya kita bisa jadi juara dunia. Nah kapan itu? Tahun berapa tuh jadi juara dunia itu? Jadi ada kejuaraan tuh ada dua model, namanya kategori 1 dan kategori 2. Kalau kategori 1 itu perorangan, tapi negaranya bisa disebut. Kalau kategori 2 itu, kalau kategori 1 itu antar negara. Antar negara. Jadi di kategori 2 ini kelas putri kita itu 5 tahun berturut-turut. 5 tahun ya menjadi juara dunia. Mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013, ya, sampai 2015 juara dunia. Kayaknya 2015 kita berhenti, 2016 kita baru juara lagi. Jadi 5 kali. 5 kali. Nah, itu kategori 2. Untuk kategori 1 tahun 2015 itu ada kejuaraan dunia
antar negara ini. Untuk perorangan putra, kita juara dunia. Putra? Iya. Biasanya putri, sekarang putra. Ini putra. Dan ini antar negara kayak seperti apa ya? Kalau di kita ini kayak World Cup. Mas Wim waktu itu ikut melihat maksudnya kondisi itu? Oh iya. Oke. Saya selalu terlibat di dalam ini. Tapi sebelum itu terlibatnya sebagai pelatih atau sebagai? Saya kadang-kadang sebagai panitia, tapi lebih sering sebagai judge ya. Artinya di dalam penjurian, penilaian. Berarti dulu kan sebagai orang yang awal belajar terbang, kemudian jadi penerbang. Jadi belum, kalau ikut atlet enggak? Mas Wim? Enggak. Saya tidak bertanding. Saya terbang hanya untuk saya sendiri. Fun fly. Tapi kalau bertanding saya nggak pernah. Tapi saya jadi judge. Dulu nggak ada orang mau jadi judge. Oke. Karena saya nggak bertanding, maka saya menyediakan diri saya untuk jadi judge. Sejak itu saya jadi judge sampai hari ini. Nggak, ini kan banyak yang nggak. Maksudnya orang lihat, oh itu para layang gitu ya. Ini sahabat BCO ini kan lihat, oh itu para layang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu tadi itu sejarah para layang, kemudian bagaimana perkembangan para layang Indonesia, dan ternyata mulai menorehkan prestasi juga dari tahun 2010 kan ya? Enggak, 2008. Dari 2008. 2008 itu di sebelum Prapon. Kita bukan Prapon. PON itu tahun 2000 awalnya. Tahun 2000, lalu sampai hari tahun 2020 ini kita ikut lagi nih PON di Papua nih. Oke. Nah, tahun 2000 kita sudah mulai main pesat sekali. Atlet kita semakin banyak dan atlet akhirnya jadi atlet yang punya prestasi gitu. Iya. Tahun 2008 kita ada Asian Beach Game di Bali. Asian Beach Game di Bali, kita underdog lah waktu itu katakanlah. Karena pesertanya dari Cina, Jepang, Korea, negara-negara Asia yang kuat-kuat lah. Cina, Jepang, Korea raja di para layang. Di luar dugaan, kita juara umum dengan menyabet 7 dari 8 medali emas. 2008 itu? 2008. Asian Beach Game. Iya. Waktu itu Mas Wim terlibat di situ? Saya jadi judge waktu tahun 2008. Mulai kapan jadi judge? Oh, dari sebelumnya. Kalau judge itu kan dari awal-awal itu. Sebelum PON itu saya udah jadi judge lah. Setiap ada kejuaraan, kan dulu kejuaraannya belum nasional ya, nasional masih inilah. Tapi sejak itu kita bikin kejurnas, kita bikin ranking, terus itu namanya perangkat lomba ya. Apa aja sih yang perangkat lomba di para layang itu? Misalkan judge, ini ada juri, misalkan terus ada namanya meet director. Meet director, apa itu tugasnya? Director ini yang sutradara pertandingan. Oke. Dia yang semua perangkat lomba dan peserta dia tuh yang atur semua. Lalu ada safety officer. Safety officer itu ini yang akan memberikan tanda-tanda kapan kita boleh terbang, kapan kita berhenti. Dia harus memahami cuaca, wind ya, angin gitu. Terus ada namanya launch marshal. Ini tugasnya menerbangkan orang yang datang urutannya sudah tiba, dia terbangkan. Oke, jadi berurut ya. Itu tempatnya di take off. Ya, dia ada di take off. Di landing itu ada chief judge. Chief judge itu? Chief judge ini judge yang kepala juri. Kepala juri. Judge. Jadi kumpulan juri dia yang mengkoordinasi. Dia yang memutuskan hasil terakhir nanti apa. Di bawahnya chief judge ada event judge. Event judge ini punya kuasa terhadap para juri yang lain. Tempat landing. Oke. Dia ngontrol apa namanya lalu lintas traffic, terus sampai orang landing. Lalu dia mensahkan hasil daripada orang landing. Di situ chief judge ada dibantu sama namanya target judge yang ukur. Yang ukur. Measure yang ukur, target yang menunjuk landing di mana-mana. Lalu ada recorder yang mencatat. Ada video untuk bukti kalau ada orang protes. Jadi kalau bicara soal traffic, saya kan pernah lihat tuh orang-orang terbang itu tiba-tiba
seluruh peserta diterbangkan. Ada banyak nih, ada sekitar 100 peserta diterbangkan. Itu apa di situ tuh pentingnya untuk ya itu peran chief judge sama event judge untuk mengatur traffic itu. Apa kalau nggak ada pengaturan gitu gimana? Begini, penerbang ini kemampuannya beda-beda. Apalagi kalau di satu kejuaraan ada yang junior disertakan. Nah, ini kan artinya junior ini selalu harus dapat prioritas. Kita yang harus tahu itu. Kita harus tahu. Nah, karena apa? Kalau sudah terbang, orang egonya beda-beda. Dia pengen santai-santai aja di atas. Ada yang pengen santai-santai, ada yang pengen cepet-cepet, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ini yang kita khawatir insiden. Kita kendalikan. Ya, menghindari insiden. Accident. Jadi chief judge, event judge harus ngatur itu. Itu. Seperti itu kira-kira. Nah, Indonesia sudah mulai juara-juara dan sampai sekarang itu kan juara terus. Terus apalagi juara apa lagi tuh setelah tahun 2016? Juara SEA Games tahun 2011. Bisa disebutkan nggak nama-nama siapa yang pernah menjadi juara dunia tuh, kayak misalkan? Pertama kali kita jadi juara dunia namanya dari Jawa Timur itu Iva. Iva itu tahun 2010, 2011 itu Dokter Milawati Sirin. Dokter itu maksudnya paramedis. Dokter paramedis. Kalau nggak salah 2011 dia lagi. Setelah itu ada Liz Andriana. Nanti juara dunia. Ini dua kali kalau saya. Akhirnya 5 kali lah kita jadi juara dunia. Yang terakhir siapa? Saya pernah. Tahun 2015 kita juara dunianya itu yang di Serbia, ya? Dede Supratman. Enggak, yang di Serbia itu yang 2019 kemarin kita juara dunia bergunya, juara dunia laki. Putra, kelas putra. Kategori 1 ya, artinya ini bergengsi banget loh. Ya, Asian Games kemarin? Asian Games kita juara umum. Itu heboh banget beritanya tuh, para layang juara umum. Dapat 2 medali emas. 2 medali emas ya? 1 perak, 2 perunggu. Juara umum itu? Juara umum. Karena yang lainnya di bawah kita dapatnya. Sama, Thailand juga dapat 2 medali emas, tapi perak perunggunya dia kalah sama kita. Nah, kita juara umum. Apa sih yang membuat sekarang Indonesia itu terus menorehkan prestasi di para layang? Apa karena punya tempat yang cukup bagus untuk latihan, atau karena semakin banyak perlombaan gitu? Kita punya tempat site-site para layang yang bagus dan ada di banyak tempat, di seluruh Indonesia. Dan selalu kita temukan di tempat-tempat baru, kita langsung bikin kejuaraan-kejuaraan di sana. Baik yang di pinggir pantai maupun di gunung. Setiap tempat punya perbedaan. Kalau yang di pantai cenderung lebih mudah karena pengaruh angin dan seterusnya. Kalau di gunung itu akan lebih sulit. Nah, kita punya banyak tempat yang di pegunungan, sehingga terlatih betul ini atlet-atlet Indonesia ini untuk bertanding di tempat-tempat yang sulit ini. Nah, kalau artinya gini, itu bentuk pelatihannya apakah mereka hanya terbang aja, dilatih sekaligus juga bertanding gitu? Maksudnya banyak diperbanyak pertandingannya? Kalau kita setiap tahun event calendar of event di kita itu kemarin 22 setahun dalam 1 tahun. Wow. Saya pernah ngobrol sama teman saya dari Thailand. Dia dalam 1 tahun ngadakan 3 kali kejuaraan aja kepalanya sakit. Ini 20? Kita 22 event dalam 1 tahun. Akhirnya kan menjadi terbiasa untuk bertanding. Kita terbiasa, kita bertanding terus-menerus. Dan dari sekian banyak event itu, kita banyak kelas junior. Jadi junior ini punya kesempatan bertanding lebih banyak. Bisa tryout kemana-mana, sehingga nggak perlu juara pada waktu itu. Jadi dia main-main, maksudnya ikut aja. Dan akhirnya dia bisa berprestasi. Nah, ini yang kita memang kita harapkan ke depan kita punya atlet lebih banyak dan lebih bagus lagi. Nah, kalau misalkan bicara soal pertandingan ya di para layang,
emang ada banyak. Maksudnya kan apa aja tuh jenis-jenis pertandingan yang diperlombakan? Kalau yang kita pakai kayak di PON ya, di PON dan Kejurnas itu ada 2. Satu ketepatan mendarat, yang satu itu cross country. Akurasi itu. Kalau akurasi itu yang tadi disebutkan, jadi ada event judge dan segala macam yang misalkan ada ketepatan mendarat ya. Misalkan dia mendaratnya di sini ukurannya berapa gitu, nanti dihitung paling terkecil ya. Iya, terkecil. Ada cross country. Ya, cross country ini memang kita butuh kemampuan lebih loh. Oke. Dan memang peminat di cross country-nya belum banyak di kita ini. Iya. Karena memang agak sulit. Gimana itu? Skillnya harus tinggi. Maksudnya apa yang membedakan antara akurasi dan cross country? Karena kita terbang tidak ke satu tempat. Kita ada tugas. Tugas ini kita dengan alat. Banyak alat yang harus kita pakai di dalam kejuaraan. Dan kita nggak bisa bohong ya. Umpamanya saya terbang dari sini harus ke sana, terus kembali umpamanya. Atau dari mana kemana. Atau kita terbang sejauh-jauhnya kemana. Ini harus kita kontrol. Dan itu kan kalau sejauh-jauhnya gimana tuh? Apa mereka dipasang GPS? Saya lupa ya. Apakah sekarang masih dipakai? Itu namanya open distance. Open distance itu kita terbang sejauh mungkin. Rekor kita ini sekarang 110 kilo terjauh. 110 kilo terbang? 110 kilo. Dari sini Cilegon ke Jakarta? Dari sini ke Jakarta kira-kira. Sampai Bekasi lah kalau dari sini. Terbang? Iya. Wow. Nah itu cross country seperti itu. Jadi cross country ini memang agak sulit. Peminatnya jadi nggak terlalu banyak. Tapi tetap ada karena dipertandingkan dan di PON. Sehingga daerah-daerah juga terpaksa mempersiapkan atletnya. Oke, Anda kamu konsentrasi di KTM akurasi, kamu konsentrasi di sana. Walaupun semua harus bisa bertanding di sana dan di sini. Itu yang di luar negeri nggak ada. Kalau kita lengkap. Atlet kita bisa akurasi, bisa cross country. Padahal kalau misalkan dilihat dari sejarahnya di era tahun 90-an ya. Artinya di era terakhir ya di debat dibanding negara-negara lain atau gimana? Negara lain di Asia misalnya? Mereka lebih dulu mungkin. Iya, mereka lebih dulu ya. Mereka lebih dulu karena di Korea itu hebat. Dan Korea ini memproduksi glider yang banyak dipakai di Indonesia. Artinya pasti Korea. Ya, mereka menciptakan parasutnya. Iya, mereka. Bicara soal parasut, ini kan pasti mahal tuh parasutnya. Bagi kita nih orang-orang biasa, misalkan yang ingin belajar para layang kemudian menjadi atlet, itu gimana caranya? Ya relatif lah. Kalau kita bicara soal harga relatif ya. Iya betul. Bisa seharga mobil kali. Enggak. Ya mobil apa dulu? Oh iya. Kalau sama mobil yang ini ya enggak lah. Artinya. Misalnya nih range price-nya. Begini ya. Untuk atlet-atlet yang dibina oleh provinsi-provinsi yang dipersiapkan untuk jadi atlet PON, Kejurnas dan seterusnya, biasanya mereka itu sudah disiapkan alat ini oleh pemerintah. Oleh pemerintah, oke. Kalau pemerintahnya serius ingin menjadi juara di itu, jadi harus siapin atlet itu dengan alat yang bagus. Nah, memang problem kita adalah ada daerah-daerah yang mampu untuk bisa membelikan alat yang bagus, ada yang setengah. Ya, artinya kemampuannya nggak seperti yang lain. Tapi saya kasih contoh ya, ini Banten yang kita ngomong Banten nih. Oh, oke, Banten. Banten itu dukungannya secara moral penuh dukungan. Tapi secara finansial kan dia nggak banyak anggaran untuk support finansial ya. Tapi KONI Banten mengusahakan itu dengan baik. Sehingga pada PON yang lalu Banten berhasil memegang PON yang lalu ya tahun 2016. Pemegang medali emas putra tunggal kelas paling bergengsi dari Banten. Banten. Berarti emas yang dibawa di PON Papua ini adalah emas Banten.
kan kalau emas nanti direbut lagi. Ada Oh iya, maksudnya masih dipegang Ya, Banten kan? tugas Banten sekarang ya cuman harus Mempertahankan. mempertahankan bagaimana atau menambah. Dan Banten Paling tidak satu medali emas ditambah satu medali emas lebih bagus. Atau yang kemarin Asian Games antara lain ya orang Banten juga. beda orang tapi dari Banten juga. Jadi gini, yang juara PON itu dia tidak ikut di dalam timnas Indonesia ke waktu Asian Games. Tapi ada satu atlet Banten nama Aris Afriansah. Dia tetap atlet Banten yang ikut di Banten dan terpilih sebagai atlet timnas. Iya. Dan menyumbangkan emas untuk kelas bergu kemarin Beberapa orang. di Asian Games. Bergu Iya beregu. Kalau beregu itu biasanya berapa orang? 5 kalau nggak 5 salah. orang ya. 5 orang. 5 orang kemarin 5 itu. orang. Ya ternyata di dalam urusan prestasi Banten juga cukup. Meskipun nggak punya ini ya. Banten tuh nggak punya tempat terbang. Sebetulnya waktu itu kita pernah punya, tapi sekarang tempat itu sudah nggak bisa kita terbangi lagi. Di mana itu? Itu di daerah di Cilegon, di Ciwandan. Di Ciwandan. Di Ciwandan. Di mana di Ciwandan? Namanya Gunung Suge. Gunung Sugi. Tempat itu bagus sekali karena satu ketika saya pernah sama teman-teman ke sana. Teman saya terbang di situ sekitar jam 1 siang, jam 12 jam 1 siang. Mau landing sulit itu, baru jam setengah 7 dia bisa landing. Setengah 7 malam. Sore ya. Berapa jam itu? Dari jam 12 jam 1 sampai jam setengah 7. Artinya sebetulnya tempat ini cukup. Hampir 6 jam berarti terbang. Ya. Walaupun setelah landing dia merasa kayak sudah kayak berada di surga gitu. Iya, dia cium tanah itu. Dia rindu sama tanah itu setelah di atas berjam-jam. Menemukan kehidupan. Artinya tempat itu cukup bagus tapi sayang tidak dijaga. Bukan nggak dijaga. Di tempat depan take off kita itu tiba-tiba ada power line. Oh. Di belakang tempat jalan mau naik ke atas itu jadi pabrik. Oh. Jadi sudah nggak bisa lagi kita pakai. Kalau dari sisi side gunungnya gitu ya, bagus. Udah oke. Bagus sekali. Selain di situ masih ada. Misalkan di wilayah Pandeglang kan banyak gunung Pandeglang. Kemarin kita ketemu di sini di daerah Merak, Purwakarta atau Merak nih, Cilegon juga. Ya, beberapa teman sudah coba terbang. Saya belum ke sana sih. Nanti saya pengen coba lihat ke sana. Dia kasih lihat videonya, tempatnya. Bisa terbang? Bisa terbang, mereka sudah terbang. Cuman untuk pergi ke tempat take off-nya belum ada akses, jadi kita harus masih jalan kaki. Jalan kaki. Masih mendaki. Itu di Banten. Artinya gini, kalau kita ngomong harga, atlet-atlet itu kan nggak perlu khawatir. Kalau Anda ingin punya alat yang bagus, belajar yang benar, berprestasi, jadi atlet berprestasi, maka dia dapat hadiah. Sendirinya dia akan punya alat yang baik. Ya karena hadiah misalnya. Ya. Kayak atlet nasional kan nggak perlu mikir saya harus beli kayak apa. Iya kan mereka dia kan butuh regenerasi. Ya. Bagaimana caranya itu supaya misalkan masyarakat Banten misalnya kan ingin pemuda-pemuda Banten itu ingin menjadi atlet Banten itu caranya gimana tuh? Ya memang di Banten ini kita memang agak sedikit kesulitan untuk pengembangan ya. Karena sekarang ini memang fokusnya ke persiapan untuk PON. Ya untuk yang sekarang 2020 ini. Ya. Nanti saya akan bicara dengan Kapeng Prof Banten untuk setelah PON ya, setelah PON untuk kita akan perekrutan gitu. Sampaikan kepada Kapeng Prof untuk bicara dengan Ketua KONI Banten bagaimana cara pengembangan bagaimana kita untuk pengembangan olahraga para layang di Banten. Ini kan kayak misalkan kita coba tema yang lain karena ini sekaligus juga lah pengetahuan buat masyarakat Indonesia kan. Ada para layang yang menggunakan mesin. Apa namanya? Ya, namanya paramotor. Paramotor. Nah, kalau paramotor itu kalau itu nggak ada ya kalau misalkan lomba-lomba itu ada. Saya nggak mengikuti ya. Saya nggak mengikuti itu. Walaupun dulu kita pernah punya itu. Paramotor itu dibuat
supaya kita bisa terbang nggak tergantung dengan tempat yang ketinggian. Jadi saya hanya butuh tempat yang agak panjang, luas, bisa take off, misalkan di pinggir pantai atau di lapangan bola. Yang penting di depan kita itu dari arah angin yang mau kita lawan itu nggak ada halangan. Nggak ada pohon gitu. Jadi sebetulnya kalau memang untuk fun itu oke. Untuk kita bisa terbang di mana-mana. Jadi nggak perlu lihat di mana ada gunung gitu. Ya, jadi sekarang tinggal tergantung Anda suka yang mana. Oh, memang rasanya beda? Bukan beda, sama terbangnya. Tapi ini ada beban di badan kita. Kita kan harus menggendong mesin. Oh, oke. Ada bahan bakar. Pernah gunakan paramotor? Pernah. Dan saya nggak nyaman terbang dengan paramotor. Kalau buat saya pribadi, saya nggak nyaman. Tapi banyak orang merasa nyaman terbang. Dan bahkan mereka punya kejuaraan sendiri. Oke. Punya kejuaraan sendiri. Kalau Mas Wim pernah nendam? Ya, pernah sih. Nggak apa-apa, itu cuma belajar lah. Saya baru belajar sih kalau nandem itu. Oh, kalau nendam itu. Jadi lebih fokusnya ke juri ya, ke judge. Sekarang ini ya itu. Saya lebih banyak di penjurian. Penjurian. Sekarang posisinya di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu di organisasi. Organisasinya. Gitu. Iya. Kalau misalkan itu kan organisasi yang di FASI ya, organisasi di bawah FASI. Berarti kan masih ada banyak tuh organisasi atau komunitas-komunitas para layang misalnya untuk mereka bisa ya berorganisasi, kemudian mereka menyelenggarakan lomba-lomba atas nama organisasi mereka. Ada satu klub. Ya sebetulnya klub ini waktu itu anak-anak muda yang semangatnya besar. Terus mereka bekerja dengan sukarela. Mereka bikin kejuaraan atas nama klubnya. Oke. Nah, kita pernah punya kejuaraan namanya Papatong Cup. Nama klubnya Papatong. Papatong itu capung. Papatong itu capung atau orang Jawa ngomong doiye apa itu. Apa itu? Apa karena terbang? Nama klub aja itu. Oh, nama klub. Nah, jadi Papatong. Sebetulnya Papatong ini punya andil terhadap perkembangan para layang juga. Iya. Karena dengan Papatong Cup itu peserta itu dari mana-mana datang waktu itu. Kita minim kejuaraan sebelumnya. Oke. Papatong Cup 1, 2, 3, 4. Kelima kalau nggak salah. Sampai 5 kali. Nah sekarang terhenti itu. Memang kadang-kadang susah ya kita ini. Karena ternyata dengan berkembangnya kepada daerah-daerah, sehingga orang lebih kepada daerah, bukan kepada klub lagi. Jadi lebih kepada primordial. Ya, artinya yang anak-anak Jawa Barat itu lebih dianu sama Jawa Baratnya daripada sama Pemprov-nya. Sama Pemprov. Nah, ini terus di Jawa Timur juga sama. Di Jawa Tengah sama. Jadi tidak ke konteks organisasi, tapi mereka menjadi atlet di bawah naungan Pemprov. Iya. Tapi bagus lah. Artinya saya minum ya. Minum lah. Kan berbusa juga kan mulutnya kan. Tenang nih, ada di belakang kita itu ada Muhajir. Tapi nggak kerasa loh, kita ngobrol udah 1 jam ini, Mas. Iya. Kalau ngomong para layang ya. Kayaknya nggak beres-beres ya ngomong para layang. Ini kan belum ke misalkan di seluruh Indonesia mana site yang paling indah, yang paling misalkan aman, ada yang paling bahaya, ada yang paling indah. Setiap orang punya sendiri-sendiri terhadap site. Iya. Kayak saya lebih ada satu tempat tapi sekarang kita jarang terbang di sana, itu di Garut. Namanya Haruman. Kalau saya lebih suka di sana. Puncak bagus. Puncak itu buat pemula enak banget. Tapi ada kayak di Toba. Iya. Di Toba ada. Di mana? Di Sumatera Barat itu tempat terbang tuh ada di mana-mana. Ada di Maninjau, ada di Painan. Ada ini besok kalau nggak salah di Sawah Lunto ini ada kejuaraan. Ada kejuaraan. Bulan-bulan depan ini di Sawah Lunto. Lalu itu kalau di Sumatera Barat banyak lah kalau Sumatera Barat itu.
Lalu di Jawa Tengah ini ada untuk cross country is the best itu di Solo, di Wonogiri. Nah, untuk ke anunya di Karanganyar untuk KTM. Jawa Barat, wah itu juga tuh di Gunung Mas. Gudang tempat terbang tuh ada di Sumedang. Sumedang tuh punya banyak site itu. Sumedang, Majalengka, di Puncak, di Bandung, banyak sekali. Banyak. Mereka mengembangkan terus kembangan. Artinya di Bali, kalau di Bali banyak juga tuh. Di Bali ya kebanyakan di pantai ya. Kalau di Bali di pantai, tapi bagus. Semuanya bagus. Di Bali untuk terbang-terbang fun kita sendiri oke. Tapi di sana lebih ke bisnis ya. Jadi terbang. Oh iya itu. Nah kalau bicara soal bisnis para layang keren juga itu. Orang misalnya ini saya pernah dengar orang misalkan di tandem para layang dalam hanya 10 sampai dengan 15 menit bayarnya ratusan ribu sampai jutaan ya. Iya, itu ya kan ke pariwisatanya ya, gitu, bukan ke konteks kejuaraannya. Artinya itu kan harus dikelola bersama-sama antara organisasi para layang, pemerintah daerah sama yang punya site, umpamanya kayak di Puncak. Di Puncak itu saya dulu setahu saya itu sekitar 400.000 ya. Itu tidak semuanya masuk ke kantor yang penerbang. Si tandem yang karena dia pakai tempat itu. Tempat itu punya siapa? Oh iya. Maka harus disisihkan sekian untuk Gunung Mas. Iya. Lalu ada angkutan yang kita pakai naik turun. Oke, untuk sewa angkot. Lalu ada yang lain-lain ada itu bisa di ini kan. Artinya dibagi-bagi gitu kan. Tapi kan sehari satu orang yang tandem bisa beberapa orang yang. Ya kalau di Puncak dan di Bali dan di Jawa Timur di mana namanya? Wonosobo misalnya. Di Malang itu sudah jalan bagus. Ya, artinya sudah jadi justru pendekatannya ke pendekatan wisata. Wisata para layang, tandem para layang yang paling jalan bagus sekarang ada di Bali, di Puncak, sama di Malang. Artinya mereka sudah kelola ini dengan baik. Tinggal dari yang awal misalnya kita flashback lagi dari apa yang kita obrolkan tadi. Dari awal misalkan apa ini para layang gitu kan, apa ini para shooting, gimana cara menggunakannya, dari situ kemudian terus berkembang, terus berlatih, kemudian jadi berprestasi, tiba-tiba sekarang jadi menjadi apa namanya penunjang atraksi baru di dunia pariwisata. Dulu orang kita udah 1 jam nih, Pak. Kita tawari tandem. Terus aja kalau belum kita yang ngobrol aja. Kita tawari tandem. Nggak ada yang mau. Bahkan dulu kita ngomong lu gua bayar nih, yang penting lu tandem sama gua. Nggak mau. Untuk latihan padahal. Iya. Nggak mau. Sekarang mereka bayar. Antri dan mahal. Antri. Nunggu orang 15 menit itu. Makanya dulu nggak mau. Oke, baik sahabat BCO, kita akan kembali lagi di podcast BCO Media berikutnya. Yang ngobrol aja. Terima kasih Mas Wim. Terima kasih. Sangat memberikan pelajaran lah bagi saya pribadi dan pasti akan menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.